Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis dari lokal PBA 5B. Di sini saya ingin membuat tutorial langkah-langkah uji non-parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, pengertian uji non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1945. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu. Tetapi asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itu, uji non-parametrik tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya, uji non-parametrik dipakai untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan nominal. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, n kurang dari 30. Baik, pada uji non-parametrik ini terdapat berbagai macam. Yang pertama ada korelasi uji Kendall-Stau. Yang kedua uji Friedman. Yang ketiga uji Wilcoxon, dan yang keempat uji korelasi Ring-Sperman. Baik, kita masuk kepada langkah-langkah yang pertama, yaitu pada uji Kendall-Stau. Baik, langkah yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Setelah itu, klik variable view. Pada kolom name, baris pertama
kita ketik lokasi. Baris kedua kita ketik kepuasan. Pada kolom desimal kita ganti angkanya menjadi 0. Pada kolom label kita ketik baris pertama lokasi. Baris kedua kita ketik kepuasan nasabah. Kemudian pada kolom measure kita ubah menjadi ordinal. Setelah itu kita klik data view untuk pengisian data, bisa dengan menggunakan copy paste atau ketik manual. Di sini saya langsung saja copy paste. Lalu kita tempelkan. Kemudian kita klik analyze, lalu pilih correlate. Setelah itu klik bivariate. Kemudian variabel lokasi ini dan kepuasan nasabah kita pindah ke kolom variabel. Selanjutnya berikan tanda centang pada Kendallstau lalu kita hilangkan centang pada person. Setelah itu pilih to toilet dan beri tanda centang pada flag significant correlation. Kemudian klik OK. Nah, inilah hasil output dari uji korelasi Kendallstau dengan SPSS. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS ini, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Yang kedua, melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel. Adapun interpretasi ketiga cara ini dapat kita simak dalam pembahasan berikut. 1. Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi atau sig. Berdasarkan output uji korelasi Kendallstau ini diketahui nilai signifikansi atau sig antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,0113 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Jika nilai sig to toilet
lebih dari 0,05, maka artinya hubungan antar variabel tidak signifikan, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antar variabel. Keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Taub. Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Menurut Junadhan Sarwono, kriteria tingkat keeratan hubungan koefisien korelasi antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50, artinya hubungan cukup. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75, artinya hubungan kuat. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai dengan 0,99, artinya hubungan sangat kuat. Nilai koefisien korelasi sebesar 1,00, artinya hubungan sempurna. Berdasarkan tabel output uji korelasi Kendall-Taub ini, diketahui nilai koefisien korelasi correlation coefficient antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,743. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Sementara tanda bintang 1 menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Jika ada dua tanda bintang, maka artinya hubungan yang terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Berdasarkan tabel output ini, diketahui koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman atau memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Taub ini, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam Citradana adalah signifikan, kuat, dan searah. Nah, inilah tadi langkah-langkah korelasi Kendall-Taub dengan SPSS. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah uji Bradman. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi SPSS, kemudian kita klik variabel view, kemudian pada kolom name kita ketik baris pertama yaitu awal, baris kedua seminggu, baris ketiga sebulan, baris keempat setahun. Lalu pada kolom desimal kita ganti angkanya menjadi 1. Lalu pada kolom label baris pertama kita tulis BB awal.
Baris kedua BB seminggu, baris ketiga BB sebulan, baris keempat BB setahun. Kemudian pada kolom measure kita ganti menjadi scale. Lalu kita klik variabel view, ralat, kita klik data view, lalu masukkan data berat badan ke 15 orang responden sesuai dengan waktu berat badan mereka ditimbang. Di sini saya dengan cara mengcopy paste pada Microsoft Excel. Lalu kita tempelkan. Setelah itu kita klik Analyze, pilih General Linear Model, lalu klik Repeat Measure. Kemudian pada bagian Within Subject Factor Name, ganti tulisan faktor 1 ini dengan waktu. Lalu pada kotak Number of Level kita ketik 4 karena terdapat 4 waktu pengukuran data berat badan. Lalu klik ADD. Setelah itu klik Define, maka muncul kotak dialog Repeated Measure ini. Pindahkan variabel BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ke kolom Within Subject Variable. Setelah itu klik Save. Muncul kotak Repeat Measure Shape kayak seperti ini. Kemudian beri tanda centang pada standar digit, lalu klik Continue dan OK. Abaikan output SPSS yang keluar. Selanjutnya buka data view. Di sini ada 4 variabel baru bernama ZRE1, ZRE2, ZRE3, dan ZRE4.
Inilah yang disebut dengan nilai standar di Z residual. Kemudian kita klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Maka muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya masukkan semua variabel standar di Z residual ke kotak dependent list. Lalu klik Plot. Setelah itu beri tanda centang pada normality plot width test. Selanjutnya klik Continue, lalu klik OK. Nah, inilah hasil output yang keluar dari uji Breadman dengan SPSS. Kita fokus pada tabel test of normality yang ini. Pada pembahasan uji normalitas, karena jumlah n yang dipakai dalam penelitian ini ada 15 atau DF15, maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas mengacu pada nilai Shapiro-Wilk. Sebaliknya, jika jumlah n lebih dari 50, maka mengacu pada nilai Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel ini diketahui nilai standar di Z residual for awal sebesar 0,012, nilai standar di Z residual for seminggu sebesar 0,003, standar di Z residual for sebulan sebesar 0,020. Karena nilai signifikansi ketiga variabel tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standar diri Z residual for awal, seminggu, dan sebulan adalah tidak berdistribusi normal. Sementara untuk nilai standar di Z residual for setahun sebesar 0,380, lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Berdasarkan pembahasan uji normalitas ini, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standar di Z residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Breadman. Baik, kita akan melakukan langkah-langkah uji Breadman dengan SPSS lagi. Kita klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu klik Legacy Dialog, klik lagi Correlate Sample. Kemudian kita pindahkan BB awal
seminggu, sebulan, setahun pada kolom tes variabel. Lalu pada bagian test table beri tanda centang untuk treatment, lalu klik statistik, kemudian beri tanda centang deskriptif dan kuartil. Yang terakhir kita klik OK. Jika sudah diberikan centang, kita klik continue, lalu klik OK. Baik, kita fokus pada kolom tabel deskriptif statistik. Yang ini, output ini menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output ini adalah nilai N atau banyaknya responden yang dipakai. Dalam hal ini ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek Subur Gemuk. Mian atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti, yaitu BB awal 429,200, BB seminggu 43,800, BB sebulan 452,667, BB setahun 512,867. Nilai standar deviation atau standar deviasi untuk BB awal sebesar 2,5468, 25,4676, BB seminggu 20,6162, BB sebulan 35,2940, BB setahun 65,1338. Ada juga informasi tentang berat badan minimum atau yang terkecil dan maksimum yang terbesar untuk masing-masing waktu pengukuran, persentil median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Tabel output kedua yaitu rank treatment test. Tabel output rank ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek Subur Gemuk. Tabel output ketiga tes statistik. Output ini
merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis, dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, dan membuat kesimpulan. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan tabel output statistik ini diketahui nilai chi-square sebesar 40,587, sementara nilai chi-square tabel adalah 7,815 karena nilai chi-square hitung 40,587 lebih dari chi-square tabel 7,815, maka HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Baik, selanjutnya kita masuk langkah-langkah Wilcoxon. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita ketik variabel view. Pada kolom name kita ketik free. Pada baris kedua kita ketik post. Lalu pada kolom desimal kita ganti menjadi angka 0. Pada label kita ketik yaitu pretest. Yang kedua post test. Lalu pada kolom measure kita ganti dengan scale. Lalu kita klik data view untuk pengisian data, yaitu di sini saya dengan cara copy paste pada Microsoft Excel yang telah disediakan. Kemudian kita tempelkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog dan non-parametric test, legacy dialog, dan 2 relate sampel. Kemudian kita pindahkan pretest kepada variabel 1. Post test kepada variabel 2. Setelah itu kita beri centang pada Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, inilah hasil output yang keluar dari Wilcoxon menggunakan SPSS. Interpretasi output uji Wilcoxon
Output pertama, rank. Negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai n, mian rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Positif rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif N, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Mian rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253,00. TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai tes adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Dalam uji hipotesis, kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output ini, maka terlebih dulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon jika nilai ASYMP sig totalet lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai ASYMP sig totalet lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan. Berdasarkan output tes statistik ini diketahui ASYMP sig totalet bernilai 0,000. Karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Nah, inilah tadi langkah-langkah Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Kemudian kita masuk pada langkah korelasi rank-Spearman. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Klik variabel view. Pada kolom name, baris pertama tulis dengan X, baris kedua tulis Y. Setelah itu, pada kolom label, baris pertama kita ketik kualitas produk. Baris kedua kita ketik kepuasan konsumen. Lalu kita klik data view. Pada tampilan data view terlihat ada dua buah variabel, yakni variabel X dan Y. Selanjutnya tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Di sini kita langsung saja dengan mengcopy paste pada Microsoft Excel yang telah disediakan terlebih dahulu.
kemudian kita tempelkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, pilih Correlate, lalu klik Bivariate. Langkah berikutnya adalah masukkan variabel kualitas produk X dan kepuasan konsumen Y ke kolom variabel S, ke kolom variabel, kemudian pada bagian correlation coefficient beri tanda centang pada pilihan Spearman, hilangkan pada centang persen. Lalu pada bagian test of significance pilih two-tailed. Selanjutnya beri tanda centang pada flag significant correlation, lalu klik option, kemudian muncul dialog Bivariate correlation option. Pada bagian missing value pilih exclude cases various, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, inilah hasil output yang keluar dari uji korelasi rank Spearman. Melihat tingkat kekuatan keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dari output ini diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838, artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang 2 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil ini bernilai positif yaitu 0,838 sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Berdasarkan output ini diketahui nilai signifikansi atau sig two-tailed sebesar 0,002 karena nilai sig two-tailed 0,002 kurang dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, inilah tadi beberapa langkah-langkah yang ada pada uji non-parametrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.